Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, anak-anak hebat yang solih dan solihah. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan terus semangat ya. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas latihan pra penilaian harian 1 yang ada di Google Form Matematika kelas 4 semester 1. Semoga dengan adanya pembahasan ini akan membuat kalian lebih maksimal dalam melaksanakan PH 1. Langsung aja yuk kita ke pembahasan soal-soalnya. Soal yang nomor 1. Gambar pecahan yang diberi warna pada gambar di bawah ini menunjukkan pecahan. Nah, apabila ada soal seperti ini, maka fokus yang pertama kita di yang diwarnai. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, kita tulis dulu nih. 6 per penyebutnya adalah total keseluruhannya. Kita lanjut, hitungnya 7, 8. Jadi, nilai pecahannya 6 per 8. Kita lihat, jawaban yang tepat adalah yang A. Lanjut, yang nomor 2. Kita hapus terlebih dahulu semuanya. Oke, nomor 2. Tanda yang tepat untuk pertidaksamaan pecahan di bawah ini adalah, kita bisa lakukan dengan cara perkalian silang ya. Kita kali silang dulu 5 kali 9. 45. Kemudian 7 dikali 8. 56. Kemudian setelah itu kita bandingkan. 45 ternyata lebih kecil dari 56. Ya, jawabannya yang A. Bagaimana? Bisa dipahami? Alhamdulillah. Lanjut ya, kita ke nomor 3. Masih di materi pecahan senilai. Yang nomor 3, perhatikan gambar di bawah ini. Gambar yang menunjukkan pecahan senilai adalah gambar pecahan senilai. Kita tentukan nilai pecahan setiap gambar. Gambar yang pertama, kita hitung nih yang diarsir 1, 2, 3. Ada 3 per, kita lanjutin hitungnya, 4, 5, dan 6. Berarti 3 per 6. Oke, lanjut ke gambar yang kedua. Ada, kita hitung dulu 1, 2. Yang diarsir 2. Berarti 2 per 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, berarti pecahannya 2 per 8. Nomor 3. Kita hitung lagi yang diarsir 1, 2, 3. Berarti 3 per, lanjutin hitungnya, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 3 per 8. Lanjut, ini ada 1 yang diarsir, berarti 1 per, ada berapa seluruhnya? Kita hitung, 2, 3, 4. Ada 1 per 4. Lanjut, yang gambar nomor 5. Kita hitung nih, yang diarsir dulu 1, 2, 3. Tapi ditulis dulu 3. Lanjut kita hitung 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, berarti 3/12. Nah, untuk menentukan pecahan senilai, maka kita bisa dengan cara pembagian atau kita lebih sederhanakan lagi. Dari mulai 3/6, kita sederhanakan coba ya. Masing-masing dibagi 3. Dibagi 3. 3 bagi 3, 1. 6 bagi 3, 2. Lanjut ke 2/8. Coba kita bagi 2. Bagi 2, 1. 8 bagi 2, 4. Lanjut ke 3/8. Ini sudah nggak bisa dibagi lagi ya. Kemudian 1/4 juga sudah tidak bisa dibagi lagi. Dan yang gambar nomor 5 masih bisa ya sepertinya. Kita coba bagi 3. 3 bagi 3, 1. 12 bagi 3, itu 4. Oke, kita sudah ketemu ya yang pecahan nilainya sama. Ada 1, 2, 3. Berarti kita bisa tentukan gambar 2, 4, dan 5. Jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 4. Bentuk paling sederhana dari pecahan 12/30 adalah, ingat ya, kalau menyederhanakan berarti kita bisa lakukan dengan cara pembagian. 12 dibagi 30. Kalau kalian yang belum bisa langsung pembagiannya, kalian bisa menggunakan angka yang paling kecil dulu. Kita bagi 2 ya. Misal nih, kita sama-sama bagi 2. 12 bagi 2, 6. 30 bagi 2, 15. Ada tidak hasilnya? Pilihan gandanya ada, tapi di sini yang diminta adalah paling sederhana. Maka kita coba lagi ya, kita bagi lagi, masih bisa nggak ya? Kita coba bagi 2 lagi. Oh, ini nggak bisa, berarti bagi 3. Coba bagi 3 ya. 6 dibagi 3. Sama dengan 2. 15 bagi 3 sama dengan 5. Maka jawaban yang tepat sudah ketemu ya. Jawabannya yang tepat adalah C. Lanjut nomor 5. Pecahan 3/7 senilai dengan, nah, ini kalian bisa lakukan coba-coba. Sama dengan, kita coba yang A ya, misalnya pembilangnya 6. Maka ini 3 dikali berapa supaya hasilnya 6? Dikali 2. Kalau pembilangnya sudah dikali 2, penyebutnya juga dikali 2 ya. Maka 6/7 kali 2, 14. Ada tidak hasilnya? Tidak ada. Jadi kita bisa eliminasi yang pilihan ganda, yang A dan B ya. Ini sudah pasti salah, karena yang tepat adalah kalau 6/14. Lanjut kita coba yang C. Yang C itu sama dengan pembilangnya 9. 3 dikali berapa? Supaya 9 kali 3. Maka penyebutnya juga kali 3. Hasilnya 21. Ada nggak jawabannya? Ada ya. Ternyata jawaban yang tepat adalah yang C. Bagaimana anak-anak? Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut yang nomor 6. Ini adalah soal cerita ya, jadi kalian harus pahami terlebih dahulu. Sebuah melon akan dibelah menjadi 10 bagian yang sama besar. Kemudian potongan melon tersebut semuanya dibagi kepada 5 anak dengan bagian yang sama besar. Maka tiap-tiap anak mendapatkan melon sebesar titik-titik bagian. Jadi ada 10 bagian yang dibagi ke 5 anak. Jadi 10 dibagi 5 sama dengan 2.
Kemudian kita coba buat melonnya ya. Kita coba buat melon. Melon bentuknya lingkaran. Oke, kita buat melonnya. Misal bentuknya seperti ini. Kemudian kita buat menjadi 10 bagian yang sama besar. Misalnya seperti ini gambarnya ya. Misalnya seperti ini ya, anggap ini mendapatkan 10 bagian yang sama besar. Kemudian masing-masing anak ternyata mendapatkan 2 potongan. Nah, kita arsir ya 2 potongannya. Setelah itu, kita tentukan nilai pecahannya. Nilai pecahannya berarti ada 2 yang diarsir dari 10 bagian. Ada nggak hasilnya? Kalau nggak ada, kita sederhanakan lagi ya. 2/10 kita bagi 2. 10-nya juga dibagi 2. Maka 2 bagi 2, 1/10 bagi 2, 5. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang A. Nomor 7, bentuk pecahan paling sederhana dari 15/20. Ingat ya, kalau yang paling sederhana berarti kita bisa lakukan dengan cara pembagian. Misalnya kita bagi dengan berapa ya? 5. Sama dengan 15 bagi 5, 3. Jadinya 20 juga dibagi 5 ya. 20 bagi 5, 4. Nah, sudah ada kan hasilnya? Jadi, jawaban yang tepat adalah yang B. Lanjut, yang nomor 8. Ini materinya mengurutkan pecahan. Urutan pecahan dari yang paling kecil, yang benar adalah bisa dengan cara menyamakan penyebut ya, karena penyebutnya ini ternyata berbeda. Caranya adalah bisa dengan cara menggunakan kelipatan ya. Kita cari kelipatan yang sama antara 12, 4, dan 6. Kita hitung dulu menggunakan yang 12. 12, kalau kelipatannya berarti ditambah 12 lagi sama dengan 24. Dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Kemudian kita cari dengan penyebut 4. Kelipatan 4, 8, 12. Nah, sudah ada yang sama nih. Nanti kita coba stop sampai sini dulu ya. Lanjut, penyebut 6. Kita cari kelipatan 6. 6 ditambah 6, 12. Ditambah 6 lagi, 18. Dan seterusnya. Nah, kita kemudian cari angka yang sama. Nih ya, 1, ini sama juga, di sini ada 12, ini sama juga ada 12. Maka kita bisa gunakan 12 ini menjadi penyebut yang sama. Kita hitung satu persatu ya pecahannya, dari mulai 7/12. 7/12 sudah sama ya, maka kita nggak perlu hitung lagi. Kemudian 3/4, kita hitung supaya penyebutnya sama. Kita menggunakan sudah 12. Maka 4 ini dikali berapa supaya 12? Dikali 3. Jadi penyebutnya sudah dikali 3, pembilangnya juga dikali 3. Maka hasilnya 9/12. Lanjut ke 5/6. Penyebutnya sudah sama ya, 12. 6 dikali berapa supaya dapat 12? Dikali 2.
Jadi pembilangnya juga dikali 2. Hasilnya 10. Setelah kita sudah sama penyebutnya, maka langsung bisa kita urutkan ya. Coba yang pertama berarti 7 per 12. Kemudian ini ya, kita 9 per 12 itu 3 per 4. Terus 10 per 12 itu 5 per 6. Nah, sudah ketemu nih. Kita cocokkan dengan pilihan gandanya. Berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Iya. Lanjut yang nomor 9. Yang nomor 9 ini hanya kebalikannya ya. Urutan pecahan dari nilai yang paling besar yang benar adalah tadi yang paling kecil, sekarang yang paling besar. Maka urutannya dari yang terbelakang dulu nih. Berarti dari 5 per 6, kemudian baru 3 per 4, dan 7 per 12. Coba, yang tepat yang mana? 5 per 6 dulu, 3 per 4, kemudian baru 7 per 12. Oke, berarti jawaban yang tepat adalah yang C. Selanjutnya, nomor 10. Pecahan yang paling nilainya kecil adalah, nah, kalau bentuknya seperti ini, kita bisa langsung bandingkan ya dengan cara perkalian silang. Misalnya 3 per 7 dengan 3 per 4. Kita perkalian silang ya, 3 kali 4, 12. Kemudian 3 kali 7, 21. Maka kita cari yang paling kecil. Paling kecil ini ya. Jadi 3 per 4 kita eliminasi. Lanjut, berarti 3 per 7 kita bandingkan dengan 3 per 10. Menggunakan sama perkalian silang, 3 kali 10, 30. 3 kali 7, 21. Kita cari yang paling kecil, yaitu ini ya, paling kecil. Maka kita eliminasi 3 per 7-nya juga. Lanjut, 3 per 10 dengan 2 per 3. Kita menggunakan perkalian silang lagi ya, 3 kali 3, 9. 2 kali 10, 20. Maka yang paling kecil adalah 3 per 10. Jawaban yang tepat adalah yang C. Alhamdulillah, semoga bisa dipahami ya. Oke, lanjut yang nomor 11. Bentuk pecahan yang senilai dari 3 per 4 adalah, kita caranya coba-coba ya. Pertama kita tulis dulu 3 per 4. Kemudian kita coba yang A. Misalnya pembilangnya 24. Maka 3 dikali berapa? Supaya hasilnya 24. Ya, betul, dikali 8. Maka penyebutnya juga dikali 8. 4 kali 8, 32. Oke, kita coba lihat ya di pilihannya. Apakah ada hasil 24 per 32? Ya, otomatis yang A itu udah salah ya. Karena 24-nya per 32. Yang B juga salah. Lanjut, kita coba yang C. 3 per 4 sama dengan dikali berapa supaya hasilnya 35. Sepertinya tidak ada ya. Maka kita langsung ke yang D. 3 per 4 dikali berapa supaya hasilnya 45. Dikali, iya, 15. Maka penyebutnya juga dikali 15. 4 kali 15, 60. Iya, sudah ketemu hasilnya. Jawaban yang tepat jadinya nomor 11 adalah 45 per 60. Lanjut yang nomor 12. Bentuk pecahan sederhana dari 45 per 75. Oke.
Bisa diselesaikan dengan cara pembagian ya. 45 dibagi 75. Biasanya nih, kalau ada angka 5-nya nih masing-masing, biasanya masing-masing bisa dibagi 5. Langsung ya, coba ya. Kita bagi 5. Ini juga dibagi 5. 45 bagi 5, berapa hasilnya? 9. 75 bagi 5, 15. Langsung, ini masih bisa kita sederhanakan lagi ya. Dibagi 3, coba. Kita masing-masing bagi 3. Sama dengan 9 bagi 3, 3. 15 bagi 3, 5. Maka hasil yang tepat adalah 3/5. Mudah ya? Alhamdulillah. Lanjut, yang nomor 13. Nomor 13. Pecahan yang mempunyai nilai yang sama dengan gambar di bawah ini adalah, kita hitung dulu ya, yang bagian diarsir. Ada 1, 2, 3. Ini untuk pembilangnya. 3 per, penyebutnya kita hitung semuanya ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Iya, berarti 3/12. Kita tentukan nih, perhatikan pilihan gandanya yang sama-sama 3/12. Coba kita yang A dulu ya. Ini ada 3 yang diarsir, sudah betul. 3 per, kita hitung nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ternyata sudah sama nih. Ya, berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Lanjut ya. Nomor 14. Pecahan yang senilai dengan 18/24 adalah, kita hitung seperti biasa ya, coba-coba. Coba 18/24. Misalnya pilihan yang A itu 3. 18 ini dibagi berapa supaya hasilnya 3? Dibagi 6. Maka penyebutnya juga dibagi 6. 24 dibagi 6 sama dengan 4. Jadi, sudah ketemu ya jawabannya ya? Ternyata yang A yang paling benar. Lanjut, nomor 15. Pecahan yang mempunyai nilai paling besar adalah, nah ini kita bandingkan dengan menggunakan perkalian silang ya, untuk menentukan yang paling besar. Misalnya 3/6 dengan 7/20. Perkalian silangnya 3 dikali 20, 60. Kemudian 7 kali 6, 42. Maka mana yang paling besar? Ini ya. Berarti yang 7/20 salah. Kemudian kita coba bandingkan dengan 6/15. 6/15. 3 kali 15, 45. Sedangkan 6 kali 6, 36. Maka mana yang paling besar? 3/6. Lanjut, kita bandingkan lagi. 3/6 dengan 3/5. Kita perkalian silang lagi ya. 3 kali 5, 15. Perkalian silang lagi, 3 kali 6, 18. Maka yang paling besar adalah ini ya. Kita ketemu jawabannya. Yang paling tepat adalah
yang D, 3/5. Nomor 16, lanjut. Pecahan 1/4 nilainya yang sama dengan, nah, kita coba-coba ya lagi ya. 1/4 sama dengan, kita coba yang pilihan yang A. Kalau 5, maka di bawahnya juga, ini 1 kali berapa supaya 5? Kali 5. Maka penyebutnya juga dikali 5 ya. 4 kali 5, 20. Coba, ada yang betul? Kalau 5/20, jadi pilihan A salah. Pilihan C juga pakai 5. Oh, ternyata sudah betul. Yang C ya, yang paling tepat jawabannya adalah yang C. Lanjut, nomor 17. Tanda pertidaksamaan yang paling tepat untuk mengisi titik di bawah ini adalah, bisa menggunakan perkalian silang juga ya. 15 kali 4, 60. 20 kali 3, 60 juga. Maka tanda pertidaksamaannya adalah sama dengan. Jadi senilai ya. Jawaban yang tepat adalah yang B. Lanjut, nomor 18. Bentuk pecahan yang paling sederhana dari 32/40. Nah, kita coba ya. Tulis dulu nih, 32/40. Kalau kalian nggak bisa langsung, kalian bisa bagi dengan angka yang kecil dulu. Bagi 2 coba ya. Ini juga dibagi 2. 32 dibagi 2. 16. 40 bagi 2, 20. Nah, ini masih bisa disederhanakan lagi ya. Kita coba lagi dibagi 2. Dibagi 2. 16 bagi 2, 8. 20 bagi 2 per 10. Lanjut, masih bisa lagi ya. Coba bagi 2 lagi. Ini bagi 2 juga. Sama dengan 8 bagi 2, 4. 10 bagi 2, 5. Iya, udah ketemu nih. Startnya udah nggak bisa disederhanakan lagi karena nilainya udah paling kecil. Paling sederhana adalah 4/5. Jawaban yang tepat adalah B. Lanjut, nomor 19. Bentuk pecahan paling sederhana dari 24/64. Nah, masih bentuk paling sederhana ya. Jadi caranya kayak tadi, kita bagi masing-masing dengan angka yang sama. 24/64. Misalnya kita bagi 2 dulu ya. Sepertinya bisa ini. 24 bagi 2 sama dengan 12. 64 bagi 2, 32. Nah, coba dibagi 2 lagi semuanya. Sama dengan 12 bagi 2, 6. 32 dibagi 2, 16. Masih bisa lagi disederhanakan. Dibagi 2 lagi. 6 dibagi 2, 3. 16 bagi 2, 8. Iya. Sudah ketemu ya hasilnya ya? Yang A. Atau kalau kalian yang sudah bisa langsung aja bisa ya. 24/64 langsung dibagi 8. Masing-masing dibagi 8. Maka hasilnya 24 bagi 8, 3. 64 bagi 8, 8. Nah, sama kan hasilnya? Iya, jadi yang tepat adalah yang A. Lanjut, nomor 20.
Pecahan yang senilai dengan 4/5. Nah, kita coba-coba lagi ya. 4/5. Kita gunakan pilihan yang A, coba. Kalau pilihan yang A, itu pembilangnya 12. Maka 4 dikali berapa supaya 12? Dikali 3. Maka penyebutnya juga dikali 3. 5 kali 3, 15. Jadi kurang tepat ya, yang A kurang tepat. Coba yang 9/15, bisa nggak nih? 4 dikali berapa supaya hasilnya 9? Nggak bisa ya, berarti yang B juga nggak bisa. Kalau 18, 4 dikali berapa supaya hasilnya 18? Tidak bisa juga ya. Kemudian kita langsung option pilihan yang D. 4, kita pembilangnya coba tulis dulu 20. 4 dikali berapa supaya hasilnya 20? Dikali 5. Maka penyebutnya juga dikali 5. 5 kali 5, 25. Nah, sudah betul ya. Jadi pilihan yang tepat adalah yang D. Nomor 21. Urutan pecahan yang terkecil adalah, nah, ini kita lakukan dengan cara menggunakan kelipatan ya. Ini penyebutnya karena berbeda, jadi harus disamakan terlebih dahulu. Kita kelipatan pertama, kita hitung dulu kelipatan 3. 3. Kemudian 6. 9, 12, dan seterusnya. Lanjut, kelipatan 6. 6, 12. Cukup ya. Nanti kita lanjutkan. Lanjut, penyebut 4. Jadi kita cari kelipatan angka 4. 4, 8, 12. Ya, kita cari kelipatan yang angkanya sama ya, untuk dijadikan penyebut. Nah, udah ada angka 12 nih yang sama semuanya. Jadi kita bisa gunakan untuk penyebutnya. Kita hitung satu-satu ya, nilai pecahan yang pertama 2/3. Penyebutnya kita udah sepakati menjadi 12. Maka 3-nya ini dikali berapa supaya 12? Dikali 4. Pembilangnya juga dikali 4. Maka hasilnya 2 kali 4, 8. Lanjut, kita hitung yang 5/6. Sama dengan penyebutnya sudah kita samakan menjadi 12, maka 6 dikali berapa supaya 12? Dikali 2. Pembilangnya juga harus dikali 2. Jadi hasilnya 10. Lanjut yang 2/4. Penyebutnya kita samakan jadi 12. 12 berarti 4 dikali berapa supaya hasilnya 12? Kali 3. Pembilangnya juga dikali 3 ya. 2 kali 3, 6. Nah, setelah sudah kita samakan penyebutnya, kemudian langkah selanjutnya adalah kita urutkan dari yang terkecil soalnya. Jadi, dari mana dulu? Dari ini dulu ya. 2/4. Kemudian, paling kecil lagi, 2/3. Selanjutnya adalah 5/6. Jadi, urutan yang tepat adalah yang pilihan yang B. Oke, semoga bisa dipahami ya. Nomor 22, tanda yang tepat untuk pertidaksamaan di bawah ini.
bisa gunakan dengan cara perkalian silang ya. 5 dikali 4, 20. 3 dikali 6, 18. Kemudian langsung kita tentukan, kita bandingkan. 20 ternyata lebih besar dari 18. Jawaban yang tepat adalah yang B. Nomor 23 adalah Sakif memegang kartu pecahan 18/20, Maher memegang kartu pecahan 3/4, dan Danis memegang pecahan 2/5. Urutan kartu pecahan yang mereka pegang mulai dari yang terkecil adalah, nah kita urutkan lagi nih ya, dengan cara, karena penyebutnya berbeda, kita urutkan dengan cara menyamakan penyebutnya. Penyebutnya ada 20, 4, dan 5. Kita coba cari dengan cara kelipatannya ya. Kelipatan yang sama. Pertama kita pakai yang 20. Berarti 20. Selanjutnya, kelipatannya 20 tambah 20, 40. Dan seterusnya. Lanjut, penyebut 4. Kita cari kelipatan dari 4. 4 tambah 4, 8, tambah 4, 12, tambah 4, 16, ditambah 4, 20. Dan seterusnya. Lanjut, penyebut 5. Kita cari kelipatannya. 5 tambah 5, 10, tambah 5 lagi, 15, tambah 5 lagi, 20. Oke, sudah kelihatan ya? Maka kelipatan yang sama adalah 20. Jadi kita bisa gunakan angka 20 ini sebagai penyebut yang sama. Kita hitung satu persatu ya, dari mulai 18/20. Coba perhatikan, penyebutnya sudah sama, 20, maka kita nggak perlu hitung lagi ya. Kita hitung dari yang 3/4. Kita samakan penyebutnya dengan 20. 20, 4 dikali berapa? Supaya hasilnya 20. Dikali 5. Maka pembilangnya juga dikali 5. 3 kali 5, 15. Lanjut yang pecahan 2/5. Kita sudah tentukan penyebut yang sama yaitu 20. Maka 5 dikali berapa? Supaya 20. Dikali 4. Pembilangnya juga dikali 4. Hasilnya 8/20. Oke, setelah itu sudah sama penyebutnya, kita urutkan berdasarkan dari yang terkecil. Yang terkecil pertama, berarti ini ya, 8/20 itu nilai dari 2/5. 2/5. Nah, pilihannya antara C atau D. 2/5. Setelah itu, paling kecil yang kedua, yaitu 3/4. Selanjutnya 18/20. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C ya, yang urut dari yang terkecil. Lanjut, semoga bisa dipahami ya. Lanjut nomor 24. Panjang pita Sarah 45 meter, panjang pita Kinan 12/14 meter, sedangkan panjang pita Nadine 8/10. Pernyataan berikut yang benar adalah, kita coba ya, hitung yang A dulu. Pita Sarah berarti 4/5. Sama panjang dengan pita Kinan. Pita Kinan itu 12/14. Kita buktikan ya, sama.
atau lebih kecil atau lebih besar dengan cara perkalian silang. 4 kali 14. Ya, 56. Kalau 5 kali 12, 60. Nah, kurang tepat ya, karena ternyata 4/5 pita Sarah lebih kecil dari pita Kinan. Salah ya. Kita coba yang B. Pita Sarah sama panjang dengan pita Nadine. Pita Sarah dengan pita Nadine. Pita Nadine 8/10. Coba ya, kita menggunakan perkalian silang juga. 4 kali 10, 40. Kemudian 8 kali 5, 40. Nah, ternyata nilainya sama. Jadi kita bisa jawab yang paling tepat adalah yang B. Yang B ya. Oke. Alhamdulillah. Soal yang terakhir, nomor 25. Bentuk pecahan paling sederhana adalah dari 36/60. Kita sederhanakan ya. 36/60. Nah, kalau sederhana berarti kita mencari nilai yang paling kecil. Coba ya, kita bagi dengan angka yang paling kecil dulu nih, bagi 2. Bisa nggak nih? 36 dibagi 2, 18. 60 dibagi 2, 30. Apakah masih bisa disederhanakan? Ya, belum ada jawabannya, berarti ini masih bisa disederhanakan. 18 coba kita bagi 2. 30-nya kalau bagi 2 juga ya. 18 dibagi 2, 9. 30 bagi 2, 15. Belum ada jawabannya juga, coba kita bagi lagi ya. Dibagi 3. Ini juga dibagi 3. Sama dengan 9 bagi 3. 3. 15 bagi 3, 5. Jadi jawaban yang tepat adalah 3/5. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembahasan soalnya sudah selesai. Terakhir pada nomor 25. Semoga pembahasan soal ini bisa bermanfaat dan mudah dipahami untuk anak-anak. Semangat untuk melaksanakan PH1. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.